Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kurniasih. Saya dari SD Negeri Tanjung Anom. Saya merupakan mahasiswa PPG dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan peer teaching pendidikan agama Islam kelas 4, materi pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Sudah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, kayaknya semuanya masih semangat untuk belajar nih pada pagi hari ini. Kayak anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mbak Rahma dipimpin untuk berdoa. Baiklah, teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Saya siapkan di tempat duduk. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni amin. Ya alamin. Alhamdulillah. Doa selesai. Ya, anak-anak, minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang coba kita baca surat Al-Hujurat bersama ya, anak-anak. Mulai dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul alim. Nah, yang kalian baca itu surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang apa sih anak-anak surat Al-Hujurat ayat 13 itu? Ada yang tahu? Ini Bu, menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka benar. Terus apa lagi? Supaya bisa mengenal, Bu. Iya, benar sekali. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu menjelaskan tentang bahwa Allah itu menciptakan itu ada laki-laki, ada juga perempuan yang berbeda dari suku, bangsa, ras, warna kulit untuk saling mengenal. Anak-anak, mengapa sih Allah itu menciptakan manusia itu dari berbagai suku, bangsa yang berbeda-beda? Kenapa ya alasannya? agar Ada yang kita tahu saling nggak? mengenal, Bu. Iya, benar sekali. Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda agar kita saling mengenal. Bayangkan jika Allah itu menciptakan kita sama, pasti kita itu susah untuk mengenali ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, sehingga materi kita kali ini itu tujuan pembelajarannya yaitu agar yang pertama, peserta didik itu mampu memahami makna yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang kedua, agar peserta didik dapat memberikan contoh perbedaan dalam masyarakat itu apa aja sih perbedaannya.
Nah, yang ketiga itu mampu meningkatkan sikap saling menghormati di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kita sebagai semuanya teman itu harus saling menyayangi, menghormati. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nanti Bu ini bagi menjadi 4 kelompok. Sudah gabung sama kelompoknya? Sudah. Oke. Di dalam diskusi kelompok itu, yang kelompok pertama itu ada kelompoknya Mbak Marifah dan teman-teman. Kelompok kedua ada kelompoknya Mbak Amalia sama teman-temannya. Kelompok ketiga ada kelompoknya Mbak Samsiah. Kelompok empat ada kelompoknya Mbak Rahma. Nah, nanti Bu Yuni kasih masalah. Kelihatan apa enggak anak-anak masalahnya di sini? Kelihatan, Bu. Oh iya, nanti kelompok satu itu membahas bagaimana sikap kita dalam memahami keragaman yang ada di sekitar kita itu harus bagaimana. Jika di sekitar kita itu banyak yang berbeda dari kita, itu kita harus bagaimana. Nah, yang kedua itu bagaimana kita menerapkan sikap saling menghormati di sekolah. Di sekolah itu kan pasti ada bapak ibu guru, ada teman-teman. Nah, bagaimana sikap kita? Dan kelompok ketiga itu nanti menyebutkan contoh perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan itu banyak sekali, Cah. Nanti tinggal disebutkan ya pada kelompok 3. Nah, nanti Bu. pada kelompok 4 itu nanti menjelaskan sikap toleransi. Toleransi itu artinya apa? Nah, nanti dijelaskan di kelompok 4. Gitu untuk tugas kelompoknya. Ini kasih waktu 20 menit. Kan dulu sama kelompoknya ya. Bu Yuni kasih waktu. Diskusinya sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, Ya, Bu. Oke. Dimulai dari kelompok pertama dulu. Ini kelompoknya Mbak Marifah dan teman-temannya. Ayo maju ke depan. Ya, Bu. Nah, ini kelompoknya Mbak Marifah ini bagaimana sikapnya dalam memahami keragaman yang ada di sekitar kita itu bagaimana? Ayo dipresentasikan Mbak Marifah dan teman-teman. Ya, teman-teman, ini hasil dari kelompok kami ya, kelompok 1. Lah, hasilnya adalah kita harus bersikap baik, kemudian ramah dan tidak merendahkan mereka. Kita sebaiknya berusaha mengenal mereka lebih baik dan menghormati kebiasaan atau cara mereka yang berbeda. Terima kasih teman-teman. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik sekali. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Ini kelompoknya Mbak Amalia ya? Ya, Ayo, Bu. kelompok Mbak Amalia bisa maju ke depan, mempresentasikan hasil kelompoknya, bagaimana sikapnya dalam menghargai atau menghormati di sekolah. Ayo, Mbak Amalia. Ya, teman-teman, ini hasil diskusi kami kelompok 2. Yang pertama yaitu kita harus bersikap baik kepada semua teman. Kemudian kita harus mendengarkan saat teman bicara, tidak boleh mengejek. Kemudian membantu teman yang sedang kesulitan, berbagi dengan teman dan mengikuti aturan sekolah dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, semuanya sudah maju presentasi ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Semuanya sudah maju presentasi, bagus-bagus sekali presentasinya. Sekarang kita simpulkan bersama pelajaran kita pada hari ini itu apa. Nah, tadi kita itu sudah belajar bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda, dari berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda ras, beda warna kulit. Kalian sama teman-temannya itu warna kulitnya juga pasti ada yang berbeda ya, Cah? Ada yang mungkin Iya, kulitnya Bu. putih, ada yang sawo matang, ada yang coklat. Nah,
itu tuh nggak menjadi masalah yang menjadi, karena di mata Allah itu kita itu sama, Cah. Yang membedakan yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Siapa yang tahu arti takwa? Takwa itu apa sih? Berarti itu Bu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi Nah, larangan. pintar banget, Mbak Rahma. Takwa itu seperti kita selalu menjalankan perintah Allah. Misalnya, sholat, puasa, ngaji. Di sini ada nggak yang sholatnya bolong-bolong? Ya, Bu. Oh, enggak, berarti pintar-pintar semuanya ya. Semuanya itu sudah sholat 5 waktu. Nah, yang harus kita perbaiki itu kita harus sholat tepat waktu. Jika ada azan itu kita langsung melaksanakan sholat. Kita sudah selesai materi kita, pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi jelas bahwa firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu kita diciptakan untuk saling mengenal, saling menghargai, hingga saling menyayangi tanpa membeda-bedakan yang lain. Terlepas berbeda di antara kita itu pasti ada, semuanya itu pasti banyak perbedaan di antara kita. Yang terpenting itu kita harus selalu bertakwa kepada Allah, gitu ya anak-anak ya. Ya, Ya, Kalau Bu. jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, semuanya harus selalu mengaji ya. Mengaji itu bisa sore hari, bisa pagi hari. Kalau waktu kita senggang itu kita dimanfaatkan untuk mengaji. Oke anak-anak, sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bu Yuni bagikan LKPD-nya. Nanti dikerjakan ya. Bu Yuni bagikan LKPD-nya dulu. Anak-anak, ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Ada pilihan ganda, sama ada uraian. Nanti kalian kerjakan. Bu Yuni kasih waktu. Ini bagi dulu. Semuanya sudah dapat soalnya? sudah, Bu. Ya. Oke, dikerjakan dulu ya sambil Bu Yuni tunggu. Semuanya sudah selesai anak-anak soalnya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang soalnya dikumpulkan di Bu Yuni ya. Ayo semuanya Ya, dikumpulkan. Bu. Iya, terima kasih sudah mengerjakan soal dari pembelajarannya Bu Yuni. Semoga kita dapat menerapkan sikap saling menghargai, menghormati di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di rumah, kita sama orang tua harus menghormati, sama teman, sama bu guru, dan di lingkungan masyarakat yang lainnya. Oke, anak-anak? Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, sekian dari Bu Yuni. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Sebelum itu, untuk materi selanjutnya itu materi bab 2 ya anak-anak tentang Asmaul Husna. Nanti bisa dipelajari dulu di rumah. Terus pertemuan minggu depan dapat berjumpa lagi dengan Bu Yuni. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.